Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Rani Mawadatul Muslimah, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana yang sedang melakukan penelitian mengenai fenomena yang mendukung dalam pengisian surgical safety checklist oleh tenaga kesehatan di ruang operasi RSUD Ciamis ini. Sebelumnya terima kasih telah bersedia meluangkan waktu Pak untuk wawancara kali ini, Pak. Ya, sama-sama. Bapak dengan siapa, Pak? Saya Dadi Hernadi. Di RSUD ini sebagai apa, Pak, dan menjabat sebagai apa? Sebagai Wakil Kepala Ruangan Instalasi Bedah Sentral RSUD Ciamis. Sudah berapa lama, Pak, menjabat di sini, Pak? Kalau masuk Rumah Sakit Umum Ciamis, saya masuk tahun 2000. Terus masuk ke bergabung sama IBS RSUD Ciamis dari tahun 2006. Jadi sampai sekarang udah 19 tahun. Cukup lama, Pak. 2006, 2025, 19 tahun. Iya. 19 tahun di IBS. Rani 2000 belum lahir, Pak. Baik, Pak, wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian Rani. Semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Jika berkenan, Rani izin untuk rekam wawancaranya, Pak. Mau video atau suara nih, Pak? Terserah Rani aja. Udah itu aja, direkam. Direkam suara? Rekam suara aja. Oke. Izin udah direkam ya, Pak, suaranya, Pak? Ya. Rekaman ini agar Rani bisa pelajari kembali saat analisis data nanti ya, Pak. Gimana, Pak? Bapak apakah bersedia? Bersedia? Dari tadi udah bersedia. Mau diwawancara. Siap, Pak. Ya. Kita mulai untuk pertanyaan pertama nih, Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC di sini? Pengalaman mendapatkan edukasi penggunaan SSC. Sebetulnya kalau pengalaman saya semenjak masuk ke atau bergabung di IBS di RSUD Ciamis untuk penggunaan SSC atau yang disebut apa ya? Surgical Safety Checklist atau daftar tilik keselamatan pasien operasi kalau dulu. Nah, waktu dulu saya masuk 2006 dan kebetulan tahun 2007 dilakukan akreditasi rumah sakit. Waktu itu saya belum mengenal adanya SSC waktu itu. Nah, waktu pas tahun 2012 barulah ada dikenal dengan nama bukan daftar keselamatan checklist operasi atau yang sekarang SSC Surgical Safety Checklist. Nah, untuk edukasinya kayak pelatihan kalau gitu saya belum pernah pelatihan khusus untuk Surgical Safety Checklist. Cuman pas mau akreditasi aja dulu tahun 2012 kalau nggak salah 2007 belum 2008 2009. Nah, baru 2012 baru ada tentang penggunaan ini SSC untuk tindakan operasi. Nah, sampai sekarang. Nah, waktu itu kan SSC itu kalau nggak salah dari WHO-nya ada tiga bagian, ada sign in, time out, dan sign out gitu. Cuman di rumah sakit Ciamis kebetulan kalau dulu teh sama kayak di rumah sakit mana ya, Sumedang kalau nggak salah. Sumedang kalau pas dulu pertama kali sebagai rumah sakit Ciamis mengadakan studi banding sama rumah sakit Sumedang. Di sana barulah ada yang namanya Surgical Safety Checklist dan ada tiga tahapan itu. Cuman kalau yang di rumah sakit Ciamis sekarang jadi 5 jadi 5 yang ditambahin yang sebelum itu jadi check in, sign in, time out, sign out, sama check out. Nah gitu.
Oh. Itu. Jadi pengalamannya seperti itu. Jadi sama banget sama yang di Sumedang atau enggak, Pak? Enggak sama. Beda sedikit. Beda sedikit dan isinya juga ya beda. Cuman kalau intinya sama, maksudnya dari isi dari surgical safety checklist itu ya pasti sama isinya, intinya sama untuk keselamatan operasi dari persiapan. Ayah tuh sih Pak kayak dari rumah sakit tuh kebijakannya gimana tentang SSC? Dari rumah sakit kayak kebijakannya dulu tuh untuk akreditasi dari rumah sakit ada yang namanya, ada tim khusus atau gimana Pak? Untuk tim khusus tidak ada, cuman untuk monitoring atau pelaksanaan SSC-nya itu ada monitoringnya, harus dilaksanakan karena itu kan harus untuk keselamatan operasi juga, keselamatan operasi untuk pasien dan untuk petugasnya. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam keseharian Bapak di ruang operasi apa saja sih yang paling membantu dalam memastikan SSC terisi dengan baik Pak? Yang paling membantu untuk memastikan SSC terisi dengan baik itu mungkin menghimbau ke rekan-rekan yang ada di di ruangan IBS untuk selalu mengisi. Jadi jangan lupa mengisi rekam medis pasien, dan tidak juga tapi tidak mengisi aja, harus dibarengin dengan kita langsung menanya pasien sambil mengisi ya, menanya pasien tentang persiapan operasi ya, tahapan tadi. Kalau di sini kan kayak tadi check in tuh kita operan dulu sama perawat yang nganterin. Nah, mengenai identitas perawat, misal identitas pasien, misal apakah pasien yang dibawa waktu itu ke ruang persiapan sama enggak, dengan bukunya, rekam medisnya sama enggak pasiennya, misalnya pasiennya nama Tuan A, rekam medisnya Tuan A atau Tuan, kalau beda berarti kan salah. Nah, gitu. Atau misal namanya sama, diagnosanya beda. Nah gitu. Terus kayak apakah sudah diperiksa di rongsen belum? Oh, pemeriksaan lab penunjangnya ya. Lab penunjang udah belum? Atau kasih obat antibiotik yang profilaksis 1 jam sebelum tindakan operasi udah belum? Nah itu tahapan yang check in, belum sign in. Nah, gitu. Jadi ditekankan ke rekan-rekan untuk mengisi. Berarti itu tergantung lingkungan kerjanya juga ya Pak? Lingkungan kerja, kalau lingkungannya gimana Pak? Kalau lingkungan kerja ya tim kolaborasi, alhamdulillah sih pada saling membantu, jadi saling mengisi. Kalaupun ya mungkin ada sebagian yang kalau lagi ngerjain yang lain tidak bisa, tapi kadang ya kita saling mengisi aja di sini, alhamdulillah. Kalau sebagai kepemimpinan tim bedahnya itu Pak, gimana? Efektif atau enggak buat pengisian SSC? Bapak misalnya sebagai wakil kepala, berpengaruh nggak sih Pak? Kalau untuk kepemimpinan, untuk efektif pengisiannya, alhamdulillah untuk selama ini saya tekankan ke yang lain untuk selalu mengisi. Jadi sebelum pasien masuk ke ruang operasi, jadi dicek terlebih dahulu rekam medisnya yang menyangkut, khususnya yang menyangkut tentang dengan kamar operasi. Jadi berpengaruhnya Pak kepemimpinan. Ada yang jadi ke-trigger gitu nah ini tolong yang itu pasien udah datang misalnya, pasien udah datang, tolong diterima, terus diisi sama ditanya pasiennya. Pasien ya Pak. Ya kan kita juga harus kenal ke pasien. Yang konfirmasi ulang misalnya nggak keisi nih, berarti kolaborasi tim. Nah yang konfirmasi misalnya ada rekam medis yang tidak lengkap atau tidak terisi, itu tim itu harus saling mengingatkan, untuk mengisi dengan baik.
Terus terakhirnya mungkin diceknya harus biasanya di ruang pemulihan sebelum pasien pindah ke ruang rawat. Ya, itu fase itu diperiksa terakhirnya. lagi. Nah, itu barangkali ada yang ketinggalan yang tidak terisi dengan lengkap. Ya. Kalau buat fasilitas pengisiannya ini Pak, gimana Pak? Untuk fasilitas pengisiannya kayak rekam medisnya, lembaran kertasnya. Ya, di sini masih manual ya Pak. Di sini masih manual, masih dalam bentuk form kertas. Kertas, jadi bukan ya, belum sampai RME ya, elektronik. Belum. Jadi untuk kertasnya alhamdulillah sih. Kalaupun misal ada form yang ketinggalan atau belum dimasukkan ke buku rekam medis pasien, misalnya kayak ini surgical safety checklistnya lembarannya belum ada, nah, dari ruangannya atau di bagian ATK-nya tidak ada, kosong. Nah, kebetulan di setiap ruangan sama saya udah dikirim soft filenya. Barangkali ada nanti pas kebetulan di ATK-nya kosong, jadi bisa ngeprint sendiri di ruangan, karena di ruangan ada alhamdulillah ada komputer sama printer. Ya. Kalaupun dari ruangan tadi dimasukkan, kita sendiri dari kamar operasinya yang memasukkan, menambahkan. Ya, buat pulpen form yang juga ada ya Pak. Form yang itu, form yang terlewat. Iya Pak. Nggak kemasukan. Selanjutnya gitu. Nih Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam pengisian SSC, baik dari segi pemahaman ataupun kondisi kerjanya? Untuk tantangan, kalau dari segi pemahaman, alhamdulillah semua pegawai di RSUD Ciamis paham apa yang harus dilakukan, apa isi dari SSC ini. Terus tantangannya pas kebetulan operasi lagi banyak, terus dokter operatornya datangnya berbarengan, pasien yang dikirim dari ruangan juga berbarengan. Iya, itu bagaimana otomatis, Pak? Nah, otomatis kan setiap dokter pingin cepat-cepat yang punya saya dulu. Nah, di situ tantangannya mungkin kita harus kerjasama semua rekan-rekan, misalnya tuh harus minimal pegang satu pasien satu orang untuk supaya pengisian dari rekam medis yang menyangkut kamar operasi terisi semuanya. Gitu aja sih. Jadi tantangannya mah itu aja, pas kalau berbarengan terus harus buru-buru segala macam. Nah itu tapi diusahakan tidak sampai ada yang terlewat. Iya. Kalaupun nanti operasinya harus buru-buru seperti operasi sito, tapi diusahakan tahapan dari surgical safety checklist, dari tahapan mulai dari persiapan sampai ke masuk sampai pasien keluar, itu jangan sampai ada yang terlewat. Untuk penanganan si pengisian keterlambatan pengisian itu gimana sih Pak? Penanganan keterlambatan pengisiannya kan nggak diisi di check-innya. Nah, kalaupun nggak diisi, diusahakan untuk diisi. Kalaupun tidak ada yang terisi, terlewat, nanti biasanya dan saya himbau ke rekan-rekan dicek lagi pasien setelah pasien masuk ruang pemulihan. Pemulihan. Jadi dilihat lagi, dibuka lagi, barangkali ada rekam medis yang belum terisi dengan lengkap. Nah, di situ harus dilengkapi sebelum pasien pindah ke ruangan. Misal, terakhir ya, Pak? Misal kayak kalau SSC mudah-mudahan nggak ada yang, misal kayak kebanyakan sih selama ini yang belum terisi tuh kayak laporan operasi ya, dokter misalnya tuh itu. Jadi belum membubuhi tanda tangan, itu. Nah itu. Jadi kita harus periksa dulu sebelum pasien pindah ke ruangan. Kalau misal Pak kan lagi hektik nih sito, terus langsung ke ruang operasi kan, dari mana tahu misalnya pasien ini nggak ada SSC-nya sudah terpenuhi, jadi kayak udah bagus semua, kan ada yang jelek kan, nggak tahu tuh Pak, atau dibuka lagi atau gimana? Misalnya ada asma, misalnya
Misalnya kan ada asma, tapi pas di ruang operasi tuh nggak tahu ada asma. Nah itu kan ya justru itu ini tahapan surgical safety checklistnya harus dilalui walaupun pasien itu bergensi. Ya takutnya misal ada kejadian kayak gitu nih Pak, misal paling harus baca-baca dulu Kak yang ininya. Itu ini yang melakukan surgical safety checklist SSC itu pertama yang di ruang persiapan itu kan itu harusnya melibatkan satu petugas perawat kamar operasi, kalau enggak penata anestesinya, kedua dokter anestesinya. Kalaupun tidak ada dokter anestesi harus ada penata anestesinya. Ya, minimal ada satu yang tahu jadi ngasih ke semuanya. Nah itu jadi tidak seorang misalnya yang melakukan pengkajian, nanya pas di ruang persiapan walaupun kondisi pasiennya masih tahu misalnya ada operasi, tapi tetap diusahakan semua tahapannya itunya harus dilalui. Jadi tidak pasien masuk ke ruang persiapan langsung didorong ke ini kan masih tahu enggak. Jadi kita kalau seandainya pasiennya tidak sadar ya kita nanya ke petugasnya atau ke keluarga yang ikut. Kalaupun nanti pas tidak terdeteksi seperti tadi ada asma, ya mungkin bisa nanti kan ada banyak orang, ada tim, jadi bisa nanya ke keluarganya. Sebetulnya ini punya riwayat penyakit asma atau enggak tadinya? Ada, oh iya berarti ada, cuman. Tapi bisa nggak sih Pak? Bisa nggak sih Pak kayak riwayat-riwayat penyakit penyerta atau pokoknya data-datanya kita udah tahu, tapi belum diisi gitu Pak? Cuma belum di checklist aja, tapi udah tahu ini ada apa-apanya, itu boleh nggak Pak? Oh tidak boleh kan? Nah, harus sekalian diisi ya Pak. Jadi kalau kita tahunya berarti kan kita udah mengkaji ke pasien. Udah, tapi emang nggak diisi gitu Pak. Jadi kan prinsipnya kata saya juga di sini, jadi apa yang kita kerjakan itu tulis apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Gitu. Jadi maksudnya tuh kalau kita sudah mengkaji pasien, apa yang informasi didapat dari pasien mengenai penyakit tulis untuk sebagai ini bukti. Tanggung jawab bukti bahwa kita tuh udah melakukan pengajian terhadap pasien, ya tulis. Nah apa yang ditemukan dari pasien hubungi dengan misalnya tanda tangan atau paraf. Terus sebelum kita ke pasien misalnya kita nulis apa, kerjainlah ke pasien. Jadi gitu, jadi nggak bakalan ada yang ketinggal kalau kayak gitu. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim terhadap kepatuhan Anda dalam pengisian SSC? Dari timnya. Pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim, pengaruhnya sangat berpengaruh. Dukungan dari tim alhamdulillah saling membantu dan saling melengkapi. Kalau seandainya ada salah satu tim yang lagi sibuk, terus kebetulan pasiennya datang untuk tim tersebut, ya tim yang lain juga saling membantu untuk melakukan ini cara pengisian SSC, melengkapi. Yang males-malesan juga gitu Pak. Yang males diusahakan ya disuruh lah gitu. daripada dia misalnya tolonglah bantu misal. Jadi jangan sampai ada yang sibuk, ada yang santai gitu. Kecuali sibuk semuanya. Oke. Jadi rekan kerjanya berpengaruh ya Pak? Berpengaruh karena kan kalau yang kamar operasi kan kerjanya tim. Jadi semuanya harus kerja. Kalau misalnya tuh salah satunya nggak kerja, nggak bakalan bisa jalan. Misal anestesinya nggak mau, ada dokter sama asistennya, udah tetap nggak bakalan bisa jalan tuh operasi. Asistennya nggak ada, anestesi ada sama dokternya nggak bakalan bisa. Ada dokter juga harus ada asisten. Iya Pak. Jadi harus teamwork. Ya tim. Siap Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam pengalaman Bapak bagaimana pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan kelancaran prosedur operasinya Pak? Pengalaman saya untuk pengisian dan kelengkapan SSC itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena
kalau kita komplit mengisi surgical safety checklist itu, satu, kita tahu informasi dari pasien segala macam, baik itu kan isi dari SSC banyak ya ada. Terus untuk kelancaran prosedur operasi juga ya mendukung sekali, karena kan informasi yang didapat dari kita pas wawancara sebelum pasien tindakan operasi, pas lagi pasien operasi, jadi kita tahu, kita kan ya kan tadi disebutkan operasi itu tim, jadi ya efisiensi proses operasinya juga lebih lancar, lebih lancar, lagi tertata juga ya Pak. Gitu. Kalau buat kepuasan dampak dari tenaga kesehatannya Pak, dampaknya baik ya, lebih pede atau lebih kan sebagai apa tadi, akuntabilitas ya, tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi kalaupun udah komplit, udah lengkap, terisi lengkap, kalaupun ada apa-apa, kita udah melaksanakan sesuai dengan prosedur SOP. Nah, itu informasi yang disampaikan, yang didapat. Bisa jadi protek gitu ya Pak, kalau misalnya ada apa-apa. Seperti itu. Resiko nggak sih Pak pengisian ini jadi malpraktik kayak gimana ya? Kalau resiko menjadi malpraktek mungkin maksudnya ini ya. Kalau buat dampak negatifnya sih itu ya Pak. Dampak negatifnya jadi apa yang kita tulis, yang kita dapat informasi dari pasien, yang kita tulis di itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Misalnya tuh udah tahu pasien TSG-nya tinggi, udah tahu pasien punya riwayat alergi terhadap obat ini, kita tulisnya tidak punya alergi, ternyata pasien punya itu. Nah, itu dampaknya seperti itu kan. Jadi tidak. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan dan pandangan Bapak ketika mengetahui bahwa SSC-nya tidak terisi atau tidak sesuai prosedur nih Pak? Perasaan saya kalau tidak terisi, karena dulu pas tadi udah saya dari awal kebetulan yang di RSUD Ciamis saya yang bikin formnya. Nah, kalaupun ada form SSC ataupun rekam medis yang lain ada yang tidak terisi dengan lengkap, ya kadang di situ saya merasa sedih. Kenapa udah ada formnya, udah tinggal ngisi tapi tidak diisi dengan lengkap gitu. Padahal tidak nyuruh untuk bikin kan, sekarang udah ada formnya. Jadi ya kalaupun tidak diisi dengan lengkap ya saya merasa tidak nyaman ya Pak. Kecewa karena apa? Karena itu kan untuk petugas kesehatannya sendiri sama keselamatan untuk petugas dan untuk pasien ya, setidaknya lah harus diisi karena kita kan menyangkut keselamatan pasien. Kalau di rumah sakit kan kita dengan pasien. Kalau dampak buat si pasiennya nih Pak, kalau misalnya nggak diisi bagaimana nih? Ya kalau dampak untuk pasien, kalau nggak diisi surgical safety checklist berarti nggak safety ke pasiennya. Dampaknya bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kayak kesalahan operasi. Kayak misalnya tuh, tadi kesalahan operasi, pasien dari ruangan ke kamar operasi masuk ke ruang pre. Sebelum dari ruangan belum dikasih tanda, misalnya kita lupa tidak melakukan cross check lagi mengenai markingnya, tandanya sebelah mana. Nah, tiba-tiba pasien udah masuk, pasien udah dimasukin, pasien udah dibius dan lupa, pas dilihat tandanya nggak ada, di bukunya juga kita nggak nulis, nggak lengkapi, nah itu kan repot, jadi tidak safety, tidak selamat ke pasien. Ya kayak misal ketinggalan barang itu Pak, ketinggalan kayak kalau ketinggalan kayak itu, ya itu kan pas itu tahapan surgical safety checklist itu Pak, time out, sign out. Nah itu sign out yang terakhir.
salah satunya ada kan Pak, misal salah satunya time out itu kan time out, sign out yang terakhir yang di SSC itu untuk ngecek kembali untuk kelengkapan, baik itu kelengkapan BHP seperti kasa, kelengkapan instrumennya apakah sudah lengkap atau belum, kasa yang dipakainya berapa, dari awal nyiapinnya berapa puluh misalnya tuh, pas terakhir mau selesai operasi sebelum selesai dihitung lagi sesuai atau enggak, terus benda tajam seperti jarumnya, nah gitu ketinggalan. Nah itulah gunanya SSC, Surgical Safety Checklist, jadi untuk keselamatan. Jadi ya kalau tidak dilakukan barangkali bisa kalaupun tidak tertinggal di tubuh pasien, bisa aja yang tercecer kebuang, hilang, ke bawah jatuh. Nah, kalau nggak dihitung lagi, diperiksa lagi kan bisa bisa ini kemana, di tubuh pasien atau jatuh. Ya, gitu. Kalau misalnya Pak negatifnya ada benda yang tertinggal kayak jarum yang tertinggal di perut, terus baru ngehnya tuh pas udah di rongsen otomatis keluarganya udah tahu nih Pak. Kayak itu berpengaruh gimana sih buat tim atau rumah sakitnya? Ya itu mah kan udah jauh seperti itu ya, mudah-mudahan enggak usah ada lah kayak gitu. Banyak kalau yang itu viral kan gitu pasti jalur hukum yang ditempuh itu mah. Jadi itu dari timnya atau salah satu orangnya biasanya Pak? Tim apa? Kalau misalnya ada yang kayak gitu kan banyak tuh yang viral. Kan kata saya tadi kalau operasi kerjanya tim. Nah itu. Oh, yang dituntutnya berarti timnya? Iya, tim terlibat. Oh. Bukan per orang. Kan operasi kerjanya tim. Iya. Ya. Kalau jadi harus saling mengingatkan. Kalau buat susunan kayak dapat hukuman gitu nih, hukumannya biasanya gimana sih Pak? Kalau hukuman itu saya nggak tahu. Itu mah bukan ranah saya. Ranah saya mah memastikan bahwa tahapan tindakan operasi, surgical safety checklist, daftar keselamatan operasi, keselamatan pasien dan petugas itu dilalui tahap demi tahap, jangan sampai terlewati gitu. Karena untuk keselamatan, satu keselamatan petugas, yang kedua keselamatan untuk pasien juga gitu. Iya. Terakhir nih Pak, mau tanya tentang berpengaruh nggak sih Pak pengisian SSC dengan BPJS tuh Pak? Pengisian SSC dengan BPJS nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Soalnya hubungannya dengan BPJS itu SSC itu ada hubungannya dengan keselamatan pasien dan keselamatan petugas itu aja, nggak ada hubungannya dengan BPJS. Kalau menurut saya kelengkapannya kan katanya. Kalau kelengkapan untuk BPJS biasanya pas di rekam medis itu pengkajian awal pasien. Terus kalau pasien itu dipindahkan operasi, resumenya terus atau laporan operasi pasiennya. Karena di sana di laporan operasi kan menyangkut tentang diagnosa pasien, pertama diagnosa masuk, diagnosa setelah operasi, tindakan operasinya apa, terus perjalanan operasinya seperti apa, terapinya yang diberikan itu setelah operasi apa, terus seperti itu. Jadi mungkin itu yang biasanya diperlukan informasi buat ke BPJS, tapi untuk surgical safety checklist enggak ya? Enggak, untuk kalau hubungannya sama BPJS enggak ada. Ya. Karena itu mah untuk keselamatan aja, keselamatan untuk petugas dan pasien. Iya Pak. Lebih safety lagi. Kalau buat pengelolaannya SSC Pak, yang memastikan SSC-nya udah terisi atau belum nih, ada persenannya nggak Pak? Untuk pengecekan SSC udah terisi atau enggak, selama ini sih saya menghimbau ke setiap tim yang melakukan tindakan operasi itu sebelum pasien pindah ke ruangan harus dicek lagi
kelengkapannya, baik itu SSC, laporan operasi, surat izin operasi, semuanya yang menyangkut rekam medis yang menyangkut kamar operasi harus dicek lagi, harus lengkap. Nah itu dulu tuh ada monitoring evaluasinya untuk kelengkapan form yang diisi yang menyangkut kamar operasi. Nah, untuk presentasi apakah sudah terisi atau belumnya selama ini harus nanya dulu ke bagiannya ada Ibu Indah. Oke, Pak. Tapi selama ini udah tercapai sih 100%. Alhamdulillah ya, Pak. Bagus, sudah 100% gitu. Oke, Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai ya, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi informasi yang sangat berharga ini. Sebelum diakhiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditambahkan, Pak, terkait topik ini? Tidak ada, cukup aja. Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi, Pak. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Wawancara kita sampai ini dicukupkan sekian aja. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, Pak, saya Rani Mawadatul Muslimah, mahasiswa dari UBK Bakti Kencana, yang sedang melakukan penelitian mengenai fenomena yang mendukung dalam pengisian surgical checklist safety oleh tenaga kesehatan di ruang operasi RSUD Ciamis, Pak. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini, Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Yanto. Di RSUD ini sebagai apa, Pak, dan menjabat sebagai apa? Saya sebagai karyawan IBS dan sebagai kepala ruangan. Di sini udah berapa lama, Pak? Sekitar 15 tahun lah. 15 tahun, udah cukup lama, Pak, ya? Iya, cukup. Lama banget, Pak. Baik, wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya, ya, Pak. Semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Jika berkenan, saya izin untuk merekam suara aja ya, Pak. Iya. Kalau video boleh nggak, Pak? Suara aja lah. Cukupkan suara. Baik, Pak. Wawancara. Saya izin udah direkam suara ya, Pak. Iya. Di rekaman suara ini untuk mempelajari kembali saat analisis data nanti. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, Pak, mulai saja ya untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC, Pak? Ya, pengalaman saya sangat bagus gitu untuk mengedukasi kepada pasien agar pasien itu dalam ditindak operasi itu tidak ada kendala dan dalam pelaksana itu berjalan dengan baik, tidak ada penyulit dan tidak ada hambatan-hambatan gitu. Bapak, jadi biar dalam tindakan operasi berjalan lancar, nggak ada kekurangan apa-apa gitu. Ada ayat sih, Pak, pelatihan tentang SSC? Ya, paling sharing lah kepada teman-teman, memang ada sih waktu itu. Sharing agar ya pasien waktu masuk kan kita harus ada SSC biar dalam pelaksanaan operasinya itu kan berjalan lancar, nggak ada hambatan dan tidak ada kekurangan, nggak ada istilahnya yang prosedur yang terlewatkan ya yang tidak dilaksanakan. Jadi biar nggak ada kurang yang diperlukan. Iya. Menurut Bapak, Pak, akreditasi berpengaruh nggak sih, Pak, di SSC? Ya, berpengaruh. Memang itu harus dilaksanakan ya. Prosedur operasi harus dari A sampai Z itu harus dilaksanakan gitu. SOP-nya. Di sini akreditasinya
Apa paripurna. Selanjutnya Pak, dalam keseharian Anda di ruang operasi apa saja yang paling membantu dalam memastikan SSC terisi dengan baik? Yang paling membantu? Ya, bersama teman-teman alhamdulillah kita selalu melaksanakan SSC kepada pasien yang mau akan dioperasi. Terus kan alhamdulillah juga pasien sangat mendukung gitu, sangat kooperatif kalau kita ada pengisian SC, sangat membantu juga. Ya, kalau ditanya konfirmasi iya, sangat pasien. Terutama ya pasien-pasien yang yang ada riwayat pasien yang yang kan ada pasien yang misalnya nggak komunikatif gitu kan ya, kadang susah. Kayak pasien yang udah kesadarannya menurun, kan ada yang anak ya anak juga paling ke orang tuanya, tapi kalau yang itu ya sangat membantu sih. Jadi yang paling berpengaruh si pasiennya. Iya, pasien. Terus ya yang pasien-pasien kan ada juga pasien yang kadang susah berkomunikasi kan, ada di antaranya. Pami Bapak sebagai kepala ruang IBS nih, kepemimpinannya berpengaruh tuh sih Pak di SSC ya? Ya sangat berpengaruh, kita harus memberikan contoh gitu. Contoh, saksi tegas gitu. Iya, harus diberikan ke yang lain kepada yang lain, harus jangan sampai terlewatkan gitu. Harus dilaksanakan SOP-nya. Pami menurut Bapak fasilitas pengisian SSC di Dietos bagus gak sih Pak? Kalau menurut saya udah sesuai sih itunya. Ininya kayak di sini kan masih manual ya. Masih ya sesuai itunya, poin-poinnya mah udah standar. Bapak kantos pernah nggak di sini kayak lembar SSC-nya tuh terlewat? Kayak bukan terlewat sih, jadi kan biasanya tuh SSC-nya tuh udah ada dari ruangan. Misalnya nggak ada tuh. Oh, di sini kan udah ada, tinggal ngambil itunya belangkonya. Oh, jadi ada belangkonya, tinggal ditambahin sendiri ya Pak di sini. Ngambil ya udah. Oh iya. ATK-nya gimana Pak? Alat tulis? Ya udah ada, udah komplit. Ada. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam pengisian SSC baik dari segi pemahaman maupun kondisi kerja? Tantangannya ya kita misalnya yang susah itu kalau waktunya mepet gitu. Ya, kurang misalnya pasien banyak, tenaganya lagi pada itu, nah itu tantangannya. Pasien sito-sito. Ya situ kadang ya kita tetap dilaksanakan walaupun waktunya mepet, ya kita SSC pasti dilaksanakan sesuai prosedur. Iya, Pami pengetahuan si tenaga kesehatannya berpengaruh tuh sih Pak? Ya berpengaruh sih. Gaya komunikasi kadang berpengaruh juga ke pasien ya. Ada mungkin komunikasi yang kurang misalnya ya berpengaruh juga. Ya sama motivasi tenaga kesehatan kan ada yang rajin nulis, ada yang malas. Ada yang enggak gitu ya. Ya. Kadang ya petugas juga kan macam-macam gitu, ada yang malas, ada yang rajin ya gitu. Tapi tetap harus dilaksanakan itu. Baik itu sama yang lain ya Pak. Penceklisan, nanya-nanya ke pasien ditanya itu takut ada ya yang tidak mendukung untuk operasi. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim terhadap kepatuhan Anda dalam pengisian SSC? Ya selama ini ya alhamdulillah lingkungannya mendukung, teman-teman mendukung semuanya untuk melaksanakan SSC kepada pasien untuk ini operasi kan. Alhamdulillah gitu semuanya. Nah kalau misalnya yang males itu digimanain Pak? Ya pasti dikasih teguran. Dikasih teguran agar harus melaksanakan, ini kan penting, takutnya kan ada apa-apa misalnya pasien yang alergi ternyata kita nggak ditanya, dikasih obat atau apa malah ini kan jadi berefek. Salah ya Pak. Kemarin kan ada contoh yang alergi betadin, alhamdulillah kan desinfektan nggak pakai betadin juga kan, cuma pakai alkohol aja desinfektannya. Apa? Kalau nggak
itu kan ternyata pasti itu. Yang asma ya Pak dikasih obat yang Itu mah malah spasme nanti. anestesi kan itu. Sama kalau dari bagian anestesi gitu ya Iya, Pak. malah bahaya. Terus penandaan operasi. Iya, penandaan. Takutnya salah yang dipotongnya harusnya. Nah, misalnya hernia sebelah kiri, sebelah kanan ini misalnya nggak ada kan, nah bahaya, makanya harus ditanya betul-betul. Kalau yang misal lupa dari ruangan, nah di kamar di IBS juga kita harus tandain. Jadi walaupun udah ditanya, ya kita cek lagi gitu. Cross check, buka-buka Cross check lagi. daripada nanti salah kita melaksanakan tindakan kan malah bahaya. Jadi lebih baik pastikan dulu gitu. Ya Pak. Selanjutnya Pak, dalam pengalaman Anda, bagaimana pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan kelancaran prosedur operasi? Ya mungkin dengan kita laksanakan SSC kan alhamdulillah kita bisa berjalan lancar dalam pelaksanaan operasi, nggak ada kendala yang bermasalah. Misalnya kan kalau kita sama sekali nggak tahu awal-awalnya kan ya itu bahayanya, nggak nanya misalnya pasien yang punya alergi tertentu, ternyata nanti malah kita salah ngasih penanganan malah juga fatal jadinya keselamatan pasien. Yang contoh itu yang alergi betadin, nanti dikasih desinfektan kalau betadin kan ya malah alergi. Jadi merah-merah, bentol-bentol. Sensitif kan ada. Pernah saya itu tanya, gua ada alergi enggak? Nah, kenapa kalau nggak ditanya kan kita ngasih desinfektan sama betadin. Ya, Dulu Pak. pernah pakai betadin, ini merah-merah jadi kelihatan. Alhamdulillah begitu ditanya kan kita bisa menghindari kasih tanda nih alergi betadin. Iya Pak. Terus Pak, dari kepuasan tenaga kesehatannya Pak, gimana kalau misalnya pengisian dari pengisian ini untuk tenaga kesehatannya lebih puas atau? Ya kita kan harus menjalankan prosedur kan. Kalau udah kita menjalankan prosedur kan kita ya udah nggak ada udah nggak ada beban. Nggak ada beban kan. Udah dilaksanakan, kita udah pasien safety, mungkin kitanya juga kan ya proses operasinya aman udah lancar juga. Kalau juga kan kalau udah mau nutup fascia juga kan kita harus itu juga. Jadi, konfirmasi lagi. Konfirmasi udah ada yang ketinggalan nggak kasa atau udah komplit atau belum, takutnya masih ada tampon masih di dalam kan, bahaya juga itu. Bisa makanya harus cross check lagi. Nanti bisa dioperasi lagi ya Pak. Nanti malah bahaya, bisa infeksi. di kemudian hari dituntut. Selanjutnya Pak, bagaimana perasaan dan pandangan Bapak ketika mengetahui bahwa SS-nya tidak terisi dengan lengkap atau tidak sesuai prosedurnya? Nah itu sangat disayangkan. Kita harus dari awal memang harus diisi gitu. Jadi jangan sampai tidak, itu kan bagian dari keselamatan kita, keselamatan pasien juga. Sangat disayangkan misalnya sampai tidak terisi gitu, tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kalau misalnya tidak sesuai prosedur, apa sih dampaknya Pak biasanya? Ya dampaknya kita kalau ada apa-apa gitunya itu yang jadi masalah itu. Masalah pribadi atau masalah pribadi di kemudian hari ke pasiennya, misalnya kan ada yang misalnya sampai tidak terkonfirmasi, misalnya kasa, aduh ada yang kurang atau nah itu kan itu kalau nggak teliti kan makanya kalau mau itu diteliti dulu, mau nutup fascia kalau operasi ini laparotomi takutnya ada kasa yang ketinggalan atau alat ketinggalan, kita kan harus dicek lagi. Kalau udah aman ya kita tutup gitu. Jadi resiko komplikasi apa pasiennya? Nantinya pasiennya itu kita kan malah bisa dirugikan nantinya. Bahaya. Buat tenaga kesehatannya itu sendiri kalau misalnya nggak keisi, jadi dampaknya jadi stres, tidak nyaman. Ya pasti tidak tenang. Tidak tenang. Pasti. Takutnya. Misalnya ada, aduh tadi teh kasa ketinggalan nggak ya, kayak kurang, atau tadi teh pakai tampon teh udah dikeluarin atau belum, misalnya nggak dihitung lagi kan kita. Nah itu pasti kadang kita nggak tenang. Berarti ada tuntutan nggak Pak? Ya justru itu yang ditakutkan di kemudian hari kan bisa. Kalau lebih fatalnya? Ya kalau ada dituntut.
ya itu kan masalah hukum kalau gitu makanya. Ada resiko dicabut jabatan atau gimana Pak? Ya mungkin ya itu yang jadi masalah kan bisa tuntutan ya, gitu. Kayak zaman sekarang kan viral Pak. Itu yang ada gunting ketinggalan, tampon ketinggalan, nah itu kan. Ya banyak bisa, ya Pak. Secara hukum bisa dituntut kita. Jadi rumah sakit juga nantinya berpengaruh. Iya, jadi tercoreng. Wah, rumah sakit ini dulu operasi ketinggalan gunting misalnya kan, ada ketinggalan alat. Nah itu karena ya kita nggak cross check lagi kalau mau nutup kan nanti itu lagi. Kalau buat SSC ini dampak resiko malpraktik ada nggak sih Pak? Kalau sesuai dilaksanakan sih enggak. Malpraktik. Kalau sesuai prosedur kita kan udah melalui tahap demi tahap gitu kan. Udah dilalui, kalau udah aman ya udah. Yang tidak aman itu kalau tidak dilaksanakan, nah itu. Ya itu yang bahaya. Kayak tadi, tadi tampon udah dikeluarin atau belum? Nah itu kan udah dihitung tadi belum, nah itu yang masih ragu-ragu, tidak yakin, nah itu kan itu yang bahaya. Makanya harus yakin udah keluarin tampon, udah nggak ada yang ketinggalan lagi alat atau apa, udah komplit. Iya. Baik, baik Pak. Pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih atas waktu yang disediakan Bapak untuk berbagi informasi yang sangat berharga ini. Sebelum diakhiri, apakah Bapak ada hal yang ingin disampaikan kembali atau ditambahkan terkait SSC ini Pak? Ya intinya saya harus dilaksanakan. Perawat, anestesi harus teliti lah nanti. Ini kan nyawa ininya taruhannya. Jadi memang harus aman semuanya, ke pasien aman, ke kita aman, semua juga aman. Nanti setelah operasinya juga aman gitu kan. Izin Pak bertanya kembali terkait tentang hal BPJS. Berpengaruh sih Pak SSC ini ke BPJS? Ya kalau ini mah untuk prosedur operasi aja sih. Jadi kalau di BPJS tentang prosedur operasinya. Kalau biasanya kalau yang BPJS itu untuk laporan operasinya udah sesuai enggak? Ya buat kita mah untuk ini aja, keamanan keselamatan pasien sama petugasnya. Ya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kelancaran segala aktivitasnya. Terima kasih atas informasinya. Ya, amin. Mudah-mudahan sukses semua ya. Nggak ada kendala nanti dalam menyusun skripsi, lancar-lancar saja. Amin Bapak. Terima lancar, kasih. Nggak ada hambatan ya. Sukses terima semuanya kasih, ya. Bapak juga. Mungkin saya titip ya nanti kalau udah jadi anestesi, jadi karyawan di suatu rumah sakit atau apalah, jadi pelayanan yang diutamakan ke pasien, jangan sampai pasien atau konsumen itu terlantar. Jadi memang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Prosedur harus dilaksanakan, SOP harus jangan lupa, itu memang harus gitu. Ya itu mungkin saya nitip gitu. Ya, pelayanan siap, nanti ke pasien harus diutamakan. Baik gitu. Pak. Siap. Jangan sampai ada pasien sampai ngeluh gimana karena kurang pelayanan, kurang ini ya. Kita harus ke pasien harus nomor 1 ya gitu, pelayanan ya. Baik Pak, siap. Terima kasih sarannya Rani, insya Allah terima. Makasih Pak. Ya. Intinya ya makasih banyak ya. Ya. Saya Rani tutup ya Pak. Ya. Sampai jumpa kembali. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rani Muadatul Muslimah. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Pak, yang sedang melakukan penelitian mengenai fenomena yang mendukung dalam pengisian surgical checklist safety oleh tenaga kesehatan di ruang IBS, di ruang operasi RSUD Ciamis. Baik, sebelumnya Bapak dengan siapa Pak?
Saya Tatang Sunendar. Baik Pak Tatang, di RSUD ini sebagai apa Pak dan menjabat sebagai apa? Saya perawat pelaksana di anestesi. Udah berapa lama Pak di sini Pak? Saya masuk ke RSUD Ciamis 2009, berarti hampir 15 tahun ya. 15 tahun di kamar operasi. Ya, udah cukup lama ya Pak. Baik. Baik Pak, wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya Pak. Semua informasi yang disampaikan Bapak akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Ya. Jika berkenan, saya izin untuk merekam wawancara ini Pak ya. Ya. Ini udah saya mulai agar bisa saya pelajari kembali saat analisis data. Apakah bersedia Pak? Ya, saya bersedia. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC di sini? Saya mengenal SSC itu dimulai dari pas akreditasi, lupa lagi tahun berapa. Ya memang dari dulu juga ada tapi tidak terdokumentasi. Nah, semenjak akreditasi semua itu harus didokumentasikan di dalam status. Nah, mulailah kita buat sertifikat checklist itu. Ada pelatihannya nggak sih Pak terkait SSC itu sendiri? Ya di pelatihan tuh memang dulu belum apa ya, memang ada ya dipelajari tapi tidak sampai terdokumentasikan dalam status itu. Tapi ya semenjak akreditasi memang harus didokumentasikan. Ada peraturan atau kebijakan dari manajemen atau pihak rumah sakitnya nggak Pak? Ada. Kan dari akreditasi ada masuk ke PAB tuh, PAB itu panduan anestesi bedah ya. Masuk ke PAB berapa saya lupa lagi, ada pengisian sertifikat checklist itu ada panduannya. Cuma buat pelatihan spesifik tentang SSC itu belum ada ya Pak? Belum ada. Mungkin Bapak tahu kalau misalnya ada pelatihan kayak anestesi atau bedah misal, itu ada nggak sih Pak? Kayak diselip-selipin tentang SSC? Ada. Malahan yang sekarang itu pelatihan sekarang memang udah diselipin, udah ada aturannya gitu sih. Berarti udah ada cara pengisiannya harus diisi. Berarti penjelasannya hanya diselip-selipin di pelatihan yang lain ya Pak, nggak fokus ke SSC itu. Oke. Karena itu meliputi rangkaian kan sih, dari pre-operasi, interoperasi sama post-operasi dari satu rangkaian. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam keseharian Bapak di ruang operasi apa saja sih yang paling membantu dalam memastikan SSC-nya terisi? Ya, timnya kah atau semuanya saling berkaitan ya sih. Semua saling berkaitan. Saling berkaitan mulai dari atasan yang mengingatkan, terus perawat ruangan juga kita serah terima dengan perawat ruangan, terus rekan kita sendiri saling mengingatkan, pokoknya saling membantu dalam pengisiannya. Itu termasuk saling mengikat lah, saling mengisi gitu. Ya berarti semua pihak dari pekerjanya itu saling berhubungan ya Pak. Jadi saling mendukung juga Pak. Iya. Lingkungannya juga saling ini ya Pak, bagus gitu. Ya. Untuk ketersediaan alat buat mendokumentasikan SSC ini sendiri di rumah sakit ini gimana Pak? Masih manual atau? Ya masih manual. Misalkan di status belum terisi ya kita lengkapi, kita sediakan ada di. Belum ada RME Pak? Belum. Kita belum menggunakan RME belum. Itu masih manual, masih tetap bulan paperless lah, masih pakai kertas, pakai pulpen. Gitu. Terkadang pulpen juga kita bawa sendiri nggak sedia rumah sakit. Oh iya Pak, menurut Bapak di sini ada nggak yang kayak kan SSC itu harus 100% terisi ya? Ada nggak sih Pak yang mengelolanya atau yang suka lihat atau yang
memastikan SSC-nya itu terisi? Ada, ya kepala ruangan suka Cek. checklist sebelum pasien pindah ke ruangan. Biasanya kalau tidak kepala ruangan, ya kita yang di RR kita cek lagi keterisiannya, kelengkapan statusnya tuh kita cek lagi semuanya. Tapi Ya. buat yang khusus pengelola SSC. itu belum ada. Belum ada khusus itu belum Cuma ada. emang kepemimpinan itu sendiri yang mewajibkan, yang harus terus suka dicek ya Iya, Pak, harus terisi. Selanjutnya nih Pak, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengisi SSC, baik dari segi pemahaman ataupun kondisi kerjanya? tantangannya Dari pemahaman tiap tenaga kesehatan nih Pak, gimana? iya, terkadang ya masih, apalagi yang kalau ada yang baru ya, termasuk perawat baru, masih belum teredukasi atau apa, terkadang ya namanya manusia suka lupa ya, kadang belum terisi gitu, jadi ya Tapi buat pengetahuan pengisian SSC di sini tenaga kesehatan udah pada tahu ya Pak. udah pada tahu. Cuma motivasi pengisiannya Pak. Iya, motivasinya dari dalam diri kita, kadang-kadang ya apa ya, pribadinya masing-masing lah itu, pribadi Iya. masing-masing, ada yang malas, ada yang rajin kan, Iya. manusia tuh gitu ya. Jadi pribadinya masing-masing lah. Buat kondisi kerjanya nih Pak, kalau misalnya lagi hektik atau lagi ada contohnya pasien sito, itu menurut Bapak gimana? Mempengaruhi nggak sih untuk pengisian SSC itu sendiri? Mempengaruhi juga ya, mempengaruhi. Terkadang kita dilakukan SSC-nya tuh udah di dalam kamar operasi ya, Iya. bukan di ruang persiapan kan. Terkadang datang pasien, kita sekilas menanyakan yang ada di surgical safety checklist Iya. itu, nanti udah di dalam, udah kita komplitin lagi gitu sih. Oh, iya. Jadi kan harusnya di luar kan, di persiapan. Harusnya di luar, Nah, tapi ini terkadang di kalau karena saking emergensinya kita ya di dalam. Cara menanganinya Pak, kalau misalnya lagi hektik kayak gitu Pak, supaya nggak ada hal yang terlewat tentang informasi dari pasiennya. Ya saling membantu aja, saling membantu aja, saling mengingatkan gitu, di antara teman-teman kita. Saling mengingatkan. Pastinya harus ada yang tahu lah, yang Ya, minimal minimal satu. tahu ya. Nanti diinfokan lagi Nah, di handoverkan lagi. handovernya. Nah, Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim terhadap kepatuhan dalam pengisian SSC? sangat berpengaruh. Lingkungan kerja sangat berpengaruh. Makanya ya itu, Timnya. saling berkaitan lah, dari mulai perawat ruangan, perawat persiapan, itu saling berkaitan, sangat berkaitan sekali. Dukungan rekan kerja, kalau misalnya ada yang ada nggak sih yang lupa gitu Pak, atau Ya sering. tapi emang ada yang handle yang Iya, lain? memang terkadang saling mengingatkan, udah ke dalam, loh ini belum terisi. Nah, kita tanya lagi kan. Iya, tanggapan Bapak ketika ada tenaga kesehatan yang kayak males-malesan, dia diem, terus yang isi itu aja misalnya, Ya, ditegur atau gimana Pak gitu? diingatkan, ditegur tapi secara halus, diingatkan lah, ya diingatkan sampai terulang kembali. Ya, misalnya ada nggak sih Pak yang ada pasien tapi belum diisi nih, tapi yang lainnya tuh padahal ada perawatnya tapi lagi diem gitu, gimana menurut Bapak? Ya, harus diingatkan. Harus diingatkan ke pasien isi gitu. Iya, gitu. Jadi masih berpengaruh di budaya lingkungannya ya Budaya Pak. lingkungan. Pertanyaan selanjutnya nih dalam pengalaman di sini, bagaimana sih pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan kelancaran prosedur operasi? Ya, sangat bermanfaat karena fokus pelayanan utama itu adalah pasien. Otomatis dengan pengisian surgical safety checklist yang tepat, keselamatan pasien tetap terjaga. Kita juga merasa nyaman, tenang. ya, kalaupun ada apa-apa kan ada
buktinya ada, pertanggungjawabannya kan. Kalau ada sesuatu terjadi, buktinya tertulisnya sudah. Ya. Lanjut aja pertanyaan yang terakhir ya. Siap. Nih, bagaimana sih perasaan dan pandangan ketika mengetahui bahwa SS-nya tidak terisi atau tidak sesuai dengan prosedur? Sedikit was-was ya, karena memang itu pedoman kita bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Ya. kita udah ada buktinya bahwa kita telah melakukan Sesuai dengan prosedurnya. Prosesnya juga ya sesuai. Iya, bila kita dimintai bukti, ini udah saya isi. Kalau buat si tenaga kesehatan itu sendiri, kalau misalnya tidak terisi perasaannya kayak gimana? Ya mungkin mereka sama juga sih, mereka mungkin merasa was-was karena takut hal terjadi apa-apa. Pasti lihat ini belum terisi, ya otomatis kan jadi tanggung jawab kita kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada yang lupa tuh, Wak, tapi udah pasiennya si rekan medik sama pasiennya sudah dipindahkan ke ruangan, penanganan dari A sendiri gimana? Iya, kalau biasanya jarang terjadi sampai ke ruangan, tapi di RR pun kita sebelum pindah ke ruangan kita checklist lagi, di cross check lagi apakah udah terisi atau belum. Terkadang masih belum terisi, dan terpaksa kita diisi di RR. Oh iya. Sebelum pindah ke ruangan kita kan checklist semua dulu, bersama ada kepala ruangan terkadang suka lihat-lihat dulu. Ya, karena emang harus wajib 100% terisi ya. Nah itu nanti ada di akreditasi itu ada penilaiannya, ini terisi penuh atau enggak. Oh, tergantung juga sama akreditasinya ya. Iya, ada akreditasi. Tanggapan ketika ada hal kayak yang viral tuh, ketinggalan jarum, ketinggalan kasa, atau yang salah operasi, itu gimana sih? Nah, kenapa itu, bisa terjadi seperti itu? Ya kelalaian ya, otomatis karena dalam tanda kutip mungkin surgical safety checklistnya tidak benar, cara pengisiannya, atau memang asal-asalan, atau misalnya kasanya harusnya kurang nih, tapi ya udahlah masukin aja. Iya gitu kan, kadang asal-asalan, pokoknya asal checklist aja, yang penting udah terisi, padahal kan tidak sesuai gitu. Jadi harusnya kan ya sesuai dengan keadaannya. Itu makanya untuk pertanggungjawaban gitu. Kalau misalnya tidak terisi, ada hukum pidana nggak sih ya? Ya kalau balik lagi ya, kalau terjadi sesuatu otomatis yang ditelusur kan ke belakang-belakang. Ya, ini tim-timnya. Iya, nanti kan di surgical safety checklistnya ada kan siapa aparatnya, tanggalnya, berapa jamnya, jam berapa, siapa yang melakukannya, kan ada di sana. Itu salah satu bentuk pertanggungjawabannya kita, tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Oh begitu ya. Yang terakhir nih, kalau misalnya tidak terisi, menurut A itu termasuk malpraktik nggak sih? Soalnya kan sudah berarti kan ya. tidak sesuai dengan SOP ya. Berarti tidak sesuai SOP. Ya kalau menyebabkan kecacatan pada pasien, disebut malpraktek kan. Itu kalau tidak terjadi apa-apa pada pasien, nggak ngaruh berarti ya kalau misalnya udah. Kalau menurut saya kan yang namanya malpraktek itu menyebabkan kecacatan, kematian pada pasien. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, ya termasuk berarti ya. Tidak termasuk menurut saya. Yang suka praktek ya. Kalau menurut saya kan namanya malpraktek itu yang menimbulkan kecacatan dan kematian pada pasien. Baik. Pertanyaannya sudah selesai ya, saya ajukan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan untuk berbagi informasi yang sangat berharga ini. Sebelum diakhiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditambahkan terkait SSC ini? Ya mungkin ini cuma pesan untuk Rani sebagai mahasiswa. Bila mana nanti sudah terjun ke dunia kerja, ya segala titip pesan aja, pokoknya lakukan apa yang kita catat apa yang kita lakukan, karena itu sebagai
pertanggungjawaban kita bila mana terjadi apa-apa kita ada bukti tertulisnya. Baik, siap. Sekedar pesan aja. Sangat bermanfaat sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Semuanya. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin. Wawancara kita saat ini telah berakhir ya Pak. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak atas membantu saya sebagai responden Pak. Iya, semoga orangnya juga lancar dalam menyusunnya. Amin. Saya tutup ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh. Selamat siang. Sebelumnya Teh, perkenalkan nama saya Rani Mawadatul Muslimah, mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana yang sedang melakukan penelitian mengenai fenomena yang mendukung dalam pengisian surgical checklist oleh tenaga kesehatan di ruang operasi RSUD Ciamis Teh. Sebelumnya terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini Teh ya. Nama Teteh dengan siapa? Alin, Teteh di sini sebagai apa? perawat pelaksana. Perawat pelaksana. Udah bekerja berapa lama? Kurang lebih 3 tahun di RSUD. Baik Teh. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya ya Teh ya. Semua informasi yang disampaikan Teteh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja nantinya. Jika berkenan, saya izin untuk mereka mewawancaranya Teh ya. Ini sudah saya tag duluan. Agar bisa nanti saya pelajari kembali saat analisis data. Teteh bersedia? Silakan, sangat Sudah bersedia. siap untuk pertanyaan pertamanya Teh? Bismillah. Pertanyaan pertama nih Teh. Bagaimana sih pengalaman Teteh dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC di sini? Untuk pengalaman saya pertama kali diberitahu atau diperkenalkan oleh tim dari IBS, yaitu khususnya oleh Pak Dadi sebagai Wakil Kepala Ruangan dan Bu Nur Aini. Lalu setelah itu diberitahu oleh rekan-rekan kerja yang lainnya. Selain dari IBS nih, ada nggak sih yang dari pihak rumah sakit, manajemen, atau dari rumah sakitnya itu sendiri? Oh, ada, tapi skalanya skala umum. Jadi kita dipelajari pada saat pas perkenalan ke sini, yaitu oleh tim SKP, sasaran keselamatan pasien. Iya. Tapi tidak secara detail. Jadi secara detailnya kita diberitahu di sini. Baik. Menurut Teteh untuk hal yang mendukung dalam pengisian SSC ini, akreditasi mendukung nggak sih Teh? Sangat-sangat mendukung karena Untuk akreditasi? iya, Mewajibkan ya? iya. Jadi sangat berpengaruh kalau ada akreditasi sih. Selanjutnya nih Teh, pertanyaan yang kedua. Dalam keseharian Teteh di ruang operasi, apa saja sih yang membantu dalam memastikan SSC ini terisi dengan baik? Ya, ini kan sudah diwajibkan ya. Jadi semua karyawan pasti sudah paham gitu. Jadi yang mendukungnya pasti yang pertama harus ada alat tulis. Alat tulis paling wajib kita harus bawa gitu. Di sini masih manual ya Teh? Manual, iya. Jadi harus ada alat tulis ATK ya. Sama lembarnya Lembar paling ya, wajib iya. Gimana sih kalau misalnya lembarnya itu kan itu dari ruangan ya? Kalau misalnya tidak ada lembarnya, Oh, apabila kurang gitu ya kalau lembarannya. kelupaan tuh kan suka ada Oh Teh. iya, mungkin kan di sini juga ada gitu, kita nyiapin khususnya rekam medis yang sering kita pakai di ruang OPA. Jadi kita pasti punya filenya gitu. Ada cadangan ya, Ada Teh? cadangan, iya. Nanti tinggal Dimasukkan lah. dimasukkan langsung sama aja. yang di sini ya. Iya, Menurut Teteh, pemimpin kayak ketua-ketua di sini berpengaruh nggak sih Teh buat pengisian SSC ini, mendukung nggak? Sangat-sangat mendukung. Jadi tim sering ngasih tahu apabila misalkan kita belum ngisi daftar titik ini, Ya. tim ketua tim ya khususnya suka kan membagi tuh, ada yang jadi instrumen, ada yang on loop. Nah, khususnya yang jadi on loop kita wajib nulis gitu, nulis di SSC. Oh ya, sudah ditata ya Teh. Iya, Siapa yang ngisi, siapa yang menyiapkan alat. Iya gitu.
Untuk tim kolaborasi sama lingkungannya juga udah baik ya. Iya. Udah saling membantu satu Iya, sama satu lain. sama rekan kerja yang lain juga sudah sangat bagus lah Ya. kerjasamanya. Untuk selanjutnya nih, apa saja sih tantangan yang Teteh hadapi dalam pengisian SSC, baik dari pemahaman Teteh dari SSC ini maupun dari kondisi kerjanya? Mungkin apabila keadaan sangat hektik, banyak pasien, tindakan juga banyak. Nah, ini sering kali ada yang lupa, namun seminimal mungkin kita pasti akan mengisi hal tersebut, gitu. Mengisi SSC tersebut kan wajib ya sebelum pelaksanaan anestesi khususnya gitu. Contohnya kalau misal pasien sito kan suka hektik tuh ya Teh. Iya. Pernah nggak sih Teh kayak nggak diisi di misalnya side in, harusnya kan sebelum Iya. itu malah tidak terisi, itu gimana? Ada pernah Teh? Ada sih, tapi seminimal mungkin kita tidak melakukan hal tersebut, jadi wajib diisi dulu gitu. Kalau misalnya terjadi itu, menurut Teteh penanganan Teteh yang menurut Teteh Penanganannya apabila hal tersebut terjadi Ya, gitu, penanganannya. paling kita nanti nulis di ruang OK, tapi sebelum pelaksanaan anestesi. Jadi sebelum pasien dibius wajib kita melakukan anamnesa terlebih dahulu, minimal yang yang wajib diisi gitu. Teteh kalau misalnya buat tim nih, kan ada yang pengisiannya tuh ada yang males, ada yang enggak. Itu gimana Teh menurut Teteh? Menurut saya sih kan kita kan kerja, jadi setidaknya harus mengesampingkan hal tersebut lah istilahnya. Kalau semales-malesnya kita, kalau kita kerja kan tulis apa yang kita kerjakan, jangan tulis apa yang tidak kita kerjakan gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim Teteh terhadap kepatuhan dalam pengisian SSC? Sangat berpengaruh, walaupun misalkan tidak ada yang mengingatkan atau ketua tim yang mengingatkan, itu sangat berpengaruh apabila manakala kita kan sebagai manusia juga sering lupa. Jadi kalau ada yang mengingatkan, walaupun itu ketua tim atau anggota yang lain, itu kan bisa membantu ya dalam pelayanan kita kepada pasien. Itu Sini. udah kebiasaan ya? Iya, di udah sini. kebiasaan, suka saling mengingatkan lah. Ada beban kerja nggak sih Teh di sini? Beban kerja Untuk kerja SSC apa? ini? Enggak juga sih. Kayak stres atau kalau misalnya kebanyakan pasien? Enggak, Kalau di sini? kebanyakan pasiennya sih pasti, atau pasiennya yang susah-susah kasusnya. Nah, itu beban kerja kita jadi meningkat. Mudah stres lah. Tapi nggak tiap hari ya Teh, Iya. cuma hari-hari tertentu kalau Iya, lagi tapi kan banyak. seru-seru ya orang-orangnya, jadi kita juga dibikin enjoy aja. Iya, gitu. enjoy untuk pengisiannya, Iya. untuk prosedur operasinya juga. Iya, gitu. Selanjutnya nih pertanyaan kelima. Dalam pengalaman Teteh, bagaimana pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien Teh dan kelancaran prosedur operasinya? Sangat berpengaruh sekali, karena kalau tidak melakukan SSC ya kita kan sering ditakutkannya ada yang kelupaan, baik itu benda tajam, kasa ataupun hal yang lainnya. Nah, kalau ada SSC kita kan jadi terbantu nih, Ya. benda tajamnya berapa, kasanya yang digunakan berapa, jadi meminimalisir kejadian tidak diharapkan kepada pasien, sehingga pelayanan kepada pasien juga menjadi meningkat lah ya, optimal ya. bagus, iya. Keselamatan pasien juga Dan udah efisien terjamin. kinerja kita juga jadi lebih baik, lebih Untuk cepat. Untuk tenaga kesehatannya itu sendiri Teh, kalau misalnya mengisi SSC-nya sudah baik tuh, perasaannya bagaimana? Perasaannya jadi lebih lega, kerja juga lebih tenang gitu, puas ya, ya, lebih puas gitu kan, kita juga telah memberikan yang terbaik lah untuk pasien gitu. Baik Teh. Untuk selanjutnya nih, bagaimana perasaan dan pandangan Teteh ketika mengetahui bahwa SSC-nya tidak terisi dengan lengkap atau tidak sesuai dengan prosedur? Kalau perasaan saya sih dulu ya pernah ada yang ketinggalan gitu, saya nggak nulis. Saya sampai ke rumah itu jadi nggak tenang, jadi sampai saya nelpon lagi ke rumah sakit gitu, mengkonfirmasi lagi gitu ya. Konfirmasi, tapi Iya, diisi lagi Teh? diisi lagi. Kalau buat yang teman-teman yang lainnya mungkin Melakukan hal yang sama. gimana Teh menurut Teteh? Atau diingatkan sama Teteh atau gimana? Oh iya, pasti saya ingatkan lah kalau hal seperti itu. Buat resiko lain untuk ke pasien nih, kalau misalnya tidak terisi menurut Teteh apa aja sih?
itu sangat beresiko sekali ya terkait misalkan nih ada kasa tidak ditulis di sana, misalkan di tampon ada tampon di luka pasien lalu kita tidak ditulis di SSC, kan jadi perawat yang di ruangan tidak tahu ya. Nah, diharapkan adanya infeksi lah atau kejadian yang tidak diharapkan lainnya gitu. Jadi sebisanya harus ngisi lah. Menurut Teteh juga kalau misalnya tidak terisi ini jadi malpraktik gak sih Teh? Enggak juga sih, enggak sampai ke malpraktek juga karena kita kan di sini kerja memiliki STR gitu, surat tanda registrasi yang dimana kita terregistrasi gitu kerjaan kita. Jadi enggak kan kalau malprakteknya kebanyakan yang enggak punya izin gitu. Kalau kita di sini kebanyakan yang mau masuk ke RSUD udah punya izin kerja gitu. Ya cuma emang mungkin kesalahannya tuh di pengisiannya saja. Iya, kesian. Teh menurut Teteh kalau misal kayak ada kejadian yang viral tuh yang ketinggalan gunting lah atau kasal lah ya, itu gimana sih tanggapan Teteh? Tanggapan saya sangat sedih ya, miris gitu ya kalau ada kejadian hal tersebut. Kan sudah ada SSC, seharusnya hal tersebut bisa diminimalisir lah. Itu berpengaruh juga ya buat rumah sakitnya? Iya, berpengaruh buat kita sebagai petugas, apalagi buat instansi. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap kita juga jadi berkurang kalau ada hal-hal seperti itu. Mungkin Teteh tahu tentang kalau misalnya resiko kecelakaan kayak gitu buat hukumannya atau sanksinya yang didapat? Iya, mungkin udah pasti ada gitu ya apabila keluarga juga yang yang melapor, yang kayak gitu pasti ada, tapi nggak tahu juga ya apa hukumannya, kan itu sesuai tindakan yang dilarangnya apa, sesuai kode etiknya yang mana gitu kan kita nggak tahu. SP-nya gitu. Iya, surat peringatan kita kan nggak tahu gitu. Tapi di sini aman ya Teh? Alhamdulillah aman. Berjalan dengan lancar, baik. Iya. Tapi menurut Teteh di sini sudah 100% nggak sih Teh untuk pengisiannya? Iya, sudah alhamdulillah kalau pengisian sudah 100%, tinggal paling pelaksanaan time out yang kadang seadanya gitu. Yang wajibnya aja gitu kan. Ya, yang wajib yang 3 itu ya. Iya. Kebetulan di sini ada 5 ya Teh. Iya, betul. Baik Teh, untuk pertanyaannya mungkin sudah selesai ya Teh. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan Teteh untuk berbagi informasi yang sangat berharga ini. Iya. Sebelum diakhiri, apakah ada yang Teteh mau sampaikan atau mau ada yang ditambahkan? Mungkin sudah cukup. Cukup. Baik, terima kasih Teh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita ya. Amin. Wawancara kita akhiri aja ya Teh, sampai di sini saja. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Iya, siap. Selamat melanjutkan aktivitasnya Teh. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan Teh, nama saya Rani Muadatul Muslimah, mahasiswa Universitas Bakti Kencana tingkat akhir, yang di sini saya akan melakukan penelitian mengenai sertifikat safety ya Teh. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu wawancara dengan Rani. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya. Semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik ya Teh. Jika berkenan, Rani izin untuk mereka mewawancaranya. Boleh. Agar bisa dipelajari nanti ketika dianalisis data Teh. Lanjut ya Teh, untuk pertanyaannya, siap Teh? Siap. Sangat siap. Sangat siap. Nah Teh, yang pertama nih, bagaimana sih pengalaman Teteh dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC di sini nih? Penggunaan SSC di RSUD Ciamis, awalnya memang kita kan diajari dulu oleh atasan ya, diberitahu tentang apa sih SSC itu, kemudian tata cara pengisian segala macam, terus juga kadang ada seperti apa ya, bukan seminar, pengarahan
terutama saat ada event akreditasi misalkan di rumah sakit, kita diberitahukan kembali tentang pengisian SSC yang baik, yang tepat itu seperti apa. Jadi semakin menyadari bahwa pengisian SSC atau penggunaan SSC itu penting dan idealnya itu seperti ini kayak gitu. Itu dari pihak rumah sakit, apakah ada ketentuannya teh atau gimana? Kalau ketentuan sih enggak ya, cuman kadang pagi-pagi juga sebelum kegiatan bekerja dimulai itu kadang ada briefing dulu bersama kepala IBS, mereview apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki kayak gitu sih. Termasuk yang paling penting kan pasien safety ya, karena kita kan pelayanan yang utama itu kepada pasien gitu. Jadi kita memastikan pasien aman, diri kita juga aman, seperti itu sih. Siap. Selanjutnya gimana sih dalam keseharian Teteh di ruangan operasi, apa saja sih Teteh yang membantu dalam memastikan SSC terisi dengan baik ini? Membantu SSC terisi dengan baik, yang pertama pasti kesadaran diri sendiri ya, tanggung jawab diri sendiri bahwa ini adalah pasien safety. Ini ketika kita memegang pasien adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk menjaga pasien tetap aman, seperti itu. Terus dengan cara mengisi form-formnya, checklistnya seperti itu. Ada juga saling mengingatkan ya, kerjasama tim dengan teman-teman bahwa ini udah diisi belum, atau pasien safety yang kita lakukan udah baik atau belum, kayak gitu. Kadang ada juga evaluasi dari pihak ADM ya, atau rekam medis ya, orang-orang rekam medis, orang-orang ADM yang mengingatkan gitu kalau ini SSC-nya belum keisi, sering atau diingat-ingatkan sama timnya ya. Tapi ada nggak teh tuntutan dari RS itu buat pengisian? Pasti sih dituntut untuk terisi dengan lengkap, terisi dengan baik, karena itu kan salah satu bagian dari keselamatan pasien gitu. Selain itu juga kan kadang regulasi sekarang, ini boleh disebutin nggak? BPJS ya kan? Pengisian buku status itu kan harus lengkap gitu, agar terklaim kalau misalkan ada yang kurang, jadi malah jadi tidak terklaim oleh BPJS kayak gitu-gitu sih. Jadi ada peraturan-peraturannya juga tentang BPJS sama dari rumah sakitnya juga. Cuman yang utama kan memang tanggung jawab kita terhadap keselamatan pasien itu sendiri kan. Iya teh, pasti itu ya. Selanjutnya teh, apa saja sih tantangan menurut Teteh yang dihadapi dalam pengisian SSC ini, baik dari segi pemahaman Teteh dalam SSC maupun kondisi kerja di sini? Lebih ke kondisi kerja ya, kadang hektik gitu. Kadang hari itu tuh udah operasi banyak, misalkan operator atau dokter bedah, dokter objin kayak gitu tuh datangnya barengan gitu. Jadi kadang kita kerepotan juga gitu buat memastikan bahwa ini tuh sudah diisi lengkap, atau misalnya checklistnya sudah terisi gitu. SSC kan biasanya idealnya kan ada yang diisi di ruang persiapan ya gitu. Cuman karena tadi hektik itu makanya kadang diisi di dalam, atau misalkan pasien-pasien yang sito, yang udah gawat darurat, yang pasien-pasien yang udah mengalami penurunan kesadaran dan akan dilakukan operasi, kan kadang kita nggak mikirin itu gitu. Jadi kita mikirin pasien dulu gitu. Cara penanganannya tuh biasanya gimana ya Teh kalau misalnya kayak gitu? Kalau misalkan hektik kayak gitu ya tidak ada pilihan lain selain kita prioritaskan dulu pasien. Setelah pasien aman semuanya, baru kita usahakan untuk mengisi pasien checklist tersebut gitu. Begitu. Baik Teh. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh lingkungan kerja dan dukungan dari tim di sini terhadap kepatuhan pengisiannya Teh? Bagus atau gimana? Kalau misalkan di sini sudah cukup bagus ya kalau menurut Teteh, karena ketika ada SSC yang belum terisi, saling mengingatkan bahwa ini loh belum gitu, ini loh bagian yang belumnya. Apalagi kalau misalkan itu bukan tanggung jawab ya, misalkan lembarnya itu bukan bagian kita, misalkan harusnya yang isinya orang lain gitu, tapi ternyata orang lain belum.
kita mengingatkan mereka, atau bagian kita yang belum, orang lain yang mengingatkan kita, kayak gitu. Udah kalau di sini menurut Teteh udah cukup bagus, udah saling mengingatkan gitu. Menurut Teteh, pengetahuan pengisian SSC tiap tim itu berpengaruh nggak sih Teh? Berpengaruh sih kalau menurut aku, karena kadang ada yang kalau di rumah sakit ini kadang surgery safety checklist itu formatnya itu kadang berubah-berubah ya. Yeah. Jadi kayak tahun ini kayak gini, beberapa tahun kemudian ada pembaruan. Nah itu kan harus disampaikan juga kan ke teman-teman yang lain bahwa ini ada perubahan loh. Jadi yang harus di checklist tuh ini, sekarang tuh ini. Nah itu pasti berpengaruh ya, pengetahuan juga. Selanjutnya Teh ya, dalam pengalaman Teteh, bagaimana sih pengisian SSC ini berkontribusi terhadap keselamatan pasiennya dan kelancaran prosedur operasinya? Sangat berkontribusi ya, karena misalkan kita mengisi safety checklist itu sesuai gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan keadaan pasien saat itu, pasti itu kan bisa mengurangi komplikasi-komplikasi yang terjadi saat tindakan pembedahan kayak gitu-gitu. Kadang kalau misalkan kita tidak lengkap nih ngisi checklist, ada yang miss aja satu, terus tiba-tiba di dalam terjadi sesuatu, dan karena kita miss itu kan jadi beban tersendiri untuk kita gitu. Harusnya ini bisa dihindari, tapi ternyata malah terjadi karena kita tidak sesuai gitu pengisiannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan dan pandangan Teteh ketika mengetahui bahwa SSC tidak terisi dengan lengkap atau tidak sesuai prosedur, gimana Teh? Perasaannya pasti punya beban tersendiri ya, kayak ngerasa bersalah gitu. Karena itu kan salah satu tanggung jawab kita, salah satu kewajiban kita terhadap pekerjaan dan juga berkaitan dengan keselamatan pasien kan gitu. Pastinya ada beban moral tersendiri seperti itu. Pandangannya mungkin setelah kejadian, misalkan setelah mengalami kejadian kita pengisiannya belum lengkap nih, untuk memperbaiki lagi ke depannya gitu, supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Diusahakan untuk selalu mengisi dengan lengkap, menaati semua SOP yang berlaku di rumah sakit. Itu aja sih. Ketika misalnya nih Teh, nggak ada SSC ini ada yang tidak lengkap nih, dampaknya di Teteh kemungkinan besar apa yang terjadi? Ke diri kita sendiri pastinya ya, berarti kita memiliki perasaan kurang bertanggung jawab, atau berarti kemarin kita kerja nggak sesuai SOP berarti kan? Kayak misalnya gitu. Kalau ada kesalahan dapat hukuman atau gimana Teh? Paling biasanya dipanggil dulu sama kepala di sini ya, kepala instalasi, paling ditanya ini kenapa nggak diisi gitu, terus kita perbaiki yang bisa diperbaiki, terus alasannya kenapa, dikasih teguran dulu sih, pasti dikasih teguran, terus dikasih nasihat juga supaya kedepannya tidak terulang lagi, bisa lebih baik lagi, kayak gitu-gitu sih. Kalau hal fatal dalam ketidakpatuhan pengisian SSC menurut Teteh bagaimana? Bisa saja tegurannya mungkin dari pihak manajemen rumah sakit ya, kayak surat peringatan kayak gitu-gitu. Cuman itu kan jarang ya, pasti kita perbaiki dulu di tingkat ruangan kita dulu gitu, lingkup instalasi kita dulu kita perbaiki. Jadi jarang ada yang sampai ke manajemen sih kayak gitu. Paling dibereskan dulu di antara kita gitu. Ya, tapi masih di sini untuk mengisiannya aman semua ya Teh? Alhamdulillah selama ini di RSUD Ciamis, selama itu tidak hektik atau tidak suatu yang darurat gitu Pak, sejauh ini bagus gitu. So far so good. Oke Teh, pertanyaannya sudah habis Teh. Terima kasih sebelumnya sama-sama telah bersedia sebagai partisipan Rani di penelitian ini. Sama-sama Ran. Kita tutup aja ya Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh. Pagi. Sebelumnya Teh perkenalkan, nama saya Rani Mawadatul Muslimah, mahasiswa Universitas Bakti Kencana tingkat akhir ya Teh. Di sini saya sedang melakukan penelitian mengenai surgical checklist safety. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan peluang waktu untuk wawancara kali ini. Sebelumnya wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari penelitian saya Teh. Semua informasi yang disampaikan Teteh insya Allah dijaga kerahasiaannya, dan semua informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Baik Teh, jika berkenan Rani izin untuk merekam wawancara ini ya, agar bisa saya pelajari kembali saat analisis data nanti. Baik Teh, untuk wawancaranya apakah Teteh bersedia? Bersedia. Kita mulai ya Teh. Boleh. Untuk pertanyaan pertama di sini, bagaimana sih pengalaman Teteh dalam mendapatkan edukasi terkait penggunaan SSC di sini? Oke, sebelumnya terima kasih ya karena sudah mau menjadikan Teteh sebagai responden. Iya Teh, siap. Untuk pengalaman terkait edukasi penggunaan SSC, kebetulan Teteh itu kan baru 1 tahun ya bekerja di RSUD Ciamis. Edukasi terkait penggunaan SSC ini sudah diberikan ketika orientasi penerimaan tenaga kerja kontrak baru waktu itu 1 tahun yang lalu berarti kan, itu diedukasi oleh bidang pelayanan, bidang keperawatan di atas ya, orang atas. Nah itu terkait dengan kepatuhan pengisian SSC, kelengkapan dan lain-lain. Lalu dilanjut lebih detailnya itu di sini oleh Pak Asep sebagai kepala ruangan anestesi, di mana detailnya seperti sign-in dan lain-lain itu oleh Pak Asep di edukasinya ya. Pengalaman Teteh sih seperti itu ya untuk di RSUD Ciamis itu ya. Menurut Teteh untuk pengalaman itu dikasih edukasi, apakah udah worth it, baik atau kurang apa Teh? Menurut Teteh sih sudah sangat baik ya, karena ketika penjelasannya sudah langsung ke lembar SSC-nya. Jadi sudah langsung dibantu untuk pengisiannya itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi tidak ada istilahnya bingung lagi gitu. Kalau dari RSUD itu sendiri ada ketentuan lain nggak Teh, ketentuan khusus lain? Untuk pengisiannya? Iya. Di sini itu 1 jalur sih. Jadi dari atas untuk pengisiannya memang harus seperti itu sesuai dengan SOP-nya. Di sini pun diisinya sesuai dengan SOP-nya. Ya baik. Ya selanjutnya Teh, dalam keseharian Teteh di ruangan operasi apa saja sih yang paling membantu dalam memastikan SSC ini berjalan Teh dengan baik itu? Di sini kebetulan untuk pengisian SSC masih secara manual ya, tulis tangan. Makanya di sini yang pertama yang memang menurut Teteh itu membantu banget yaitu kelengkapan ATK. Itu perlu banget di sini kan. Dan di sini alhamdulillah sudah difasilitasi untuk ATK. Lalu kolaborasi tim, dimana di sini itu ketika ada yang lupa bisa diingatkan oleh teman yang lain atau teman sejawat, entah itu penata ataupun perawat bedah yang lain. Gimana tanggapan Teteh terkait tim kolaborasi lain yang kurang kesadaran itu Teh? Apa saja sih faktornya tuh, misalnya pengetahuan kah atau dari diri sendiri males kah atau gimana Teh? Mungkin di sini itu masih kurangnya ya tadi ya kesadaran diri dan saling mengandalkan, dalam artian terbiasa untuk orangnya itu aja gitu yang mengisi. Jadi
terpaku dengan orang-orang tertentu seperti itu ya. Untuk Padahal memang untuk SSC ini harusnya semua orang gitu ya, yang di tim bedah ataupun anestesi itu wajib mengisi gitu. Itu aja sih kan. Jadi kalau tanggapan Teteh ya sebenarnya karena prinsip Teteh itu ketika Teteh melakukan, entah itu orang lain belum gitu ya, ada tanggung jawab tersendiri ya. Iya betul. Begitu. Selanjutnya apa saja sih tantangan yang Teteh hadapi dalam pengisian SSC ini, baik dari segi pemahaman ataupun kondisi kerjanya Teh? Oke, kalau di sini mungkin ya karena alur operasinya yang cepat, terkadang dari ruangan pasien masih belum datang, lalu dokter sudah mulai gitu ya. Entah itu kendala dari ruangannya seperti apa ya, tapi intinya datang ke sini posisi masih belum siap seperti itu. Jadi langsung masuk ke dalam tanpa sign in dan lain-lain. Intinya terkadang alur operasi yang cepat itu yang membuat pengisian SSC itu jadi terhambat gitu loh. Menurut Teteh, biasanya Teteh melakukan kalau misalnya SSC ini terlambat pengisiannya, cara penanganannya gimana sih Teh? Untuk terlambat pengisian ya, biasanya kita usahakan untuk terisi dengan komplit gitu. Entah itu nanti kita kan otomatis ingat ya, misalkan untuk pasien ini belum selesai gitu kan untuk pengisian SSC-nya, pasti dikejar gitu kan, atau enggak nanti di akhir di RR itu kita memperjelas lagi ke bagian yang ke penata yang jaga di RR gitu kan, bahwa yang ini belum diisi tadi, apakah sudah diisi. Jadi intinya terus konfirmasi entah itu di dalam ataupun nanti ketika di RR. Ada gak sih Teh yang kayak tim atau seseorang yang khusus mengecek SSC ini? Kayak Oke. Ya kayak misalnya di akhir itu ini ada yang kurang, bagaimana gitu. Oke, sebenarnya kalau khusus itu nggak ada ya. Cuman karena penata anestesi di RR itu adalah petugas terakhir yang mengecek atau mengisi SSC, jadi pasti yang di RR itu yang mengecek kelengkapan SSC. Itu situasi yang terakhir dicek ya. Ya, selanjutnya Teh, bagaimana sih pengaruh lingkungan kerja di sini dan dukungan dari tim terhadap kepatuhan dalam pengisian SSC menurut Teteh? Sejauh ini ya untuk pengisian SSC di sini cukup baik ya, karena ya saling mengingatkan itu. Di sini orang-orangnya saling mengingatkan. Misal dari tim bedah ada yang belum diisi, kita sebagai penata anestesi berusaha membantu sebisa kita dengan cara bertanya lah ya gitu kan. Jadi intinya ketika tim itu kan nggak harus tim bedah aja gitu kan, semuanya gitu kan. Jadi saling membantu itu berpengaruh banget gitu terhadap pengisian SSC gitu. Jadi semuanya berpengaruh sebenarnya kalau untuk tim itu. Pertanyaan selanjutnya Teh, dalam pengalaman Teteh, bagaimana pengisian SSC berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan kelancaran prosedur operasinya? Oke, ini penting banget ya, maksud itu pengalaman Teteh bukan lebih ke pengalaman ya, lebih ke memang pengisian SSC ini berkontribusi banget dalam penyelamatan pasien ya, pasien safety itu. Kenapa? Terutama ketika melakukan pengecekan ulang atau nggak sign lah seperti itu ya. Itu misalkan daerah operasi atau lokasi operasinya di mana, ketika kita sudah sesuai dengan SSC, tidak akan ada namanya salah lokasi operasi dan lain-lain. Ketika di intra, ketika ada sesuatu yang harus digarisbawahi, misalkan pasien telah mendapatkan transfusi darah ataupun telah melakukan analisis darah atau dan lain-lain lah ya. Atau pasien mengalami penurunan kesadaran pas di intra gitu.
Atau mungkin di anestesi itu misalkan konversi dari RA ke GA itu kan bisa terjadi ya. Nah itu ketika kita sesuaikan dengan SSC atau SSC itu terisi dengan baik, otomatis kan ada catatan-catatan ya, dan itu bisa kita jadikan patokan untuk nantinya S bar ke RR gitu kan misalkan. Nah nantinya pasien otomatis bisa diperlakukan sesuai dengan catatan itu kan. Jadi keselamatan pasiennya Pasti terjamin ketika SSC terisi kayak gitu. Ketika SSC itu sudah terisi dengan baik dan kelancaran prosedur operasinya terlaksana dengan baik, juga ada kepuasan tersendiri ya. Betul. Dan tidak ada istilahnya ragu ataupun mengganjal ya, ada yang kurang gitu, nggak ada. Pasti udah tenang gitu. Selanjutnya bagaimana sih perasaan Teteh dan pandangan Teteh ketika ketahuan bahwa SSC tidak terisi dengan lengkap Teh? Oke. Atau tidak sesuai dengan prosedurnya? Oke, pernah suatu waktu ya, pengalaman diri sendiri ini, pasien SC itu kan waktu itu memang sito ya, jadi memang tidak sempat untuk mengisi. Itu memang jadi yaitu mengganjal di hati, akhirnya menyusul ke ruangan karena memang harus diisi ya, mau gimana pun harus diisi. Itu sih prinsipnya, harus terisi. Ada gak sih Teh kekhawatiran yang lain, resiko ketika SSC itu tidak terisi? Apakah bisa berpengaruh ke pasiennya atau gimana? Atau ke Tetehnya misalnya, kalau misalnya tidak terisi, apa ada masalah terus diskors atau gimana? Oke. Kalau misalkan SSC tidak terisi ya, yang pertama secara mental aja ya, secara mental itu akan terus teringat seperti hanya malapraktik kayak gitu. Rasanya itu ada yang kurang aja. Ya. Merasa bersalah, lebih tepatnya merasa bersalah. Yang kedua, ketika memang tidak terisi semua, biasanya dari pihak rekam medis itu mengembalikan kembali revisi karena belum terisi. Oke, terlebih laporan operasi ya. Tapi untuk SSC sendiri kalau misalkan tidak terisi, untuk di sini sih diusahakan terisi ya, hampir semuanya diusahakan terisi. Kalaupun emang ada yang terlewat, pasti dari ruangan itu menginfokan ya kalau ini belum terisi kayak gitu. Jadi intinya kolaborasi ini, pengisian SSC ini tidak hanya di OKA aja, semuanya berperan. Entah itu administrasi, entah itu rekam medis, entah itu perawat ruangan. Nantinya saling berkontribusi, di mana saling mengingatkan lebih ke sana. Jadi ketika ada yang kurang bisa bertanya atau dikembalikan lagi, diisi lagi. Baik, sudah cukup ya Teh untuk hari ini. Terima kasih sudah mau menjadi responden Rani untuk wawancara kali ini Teh. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.